Malam ini, Komisi Pemilihan Umum akan menggelar debat kandidat Pilpres 2024 yang pertama dengan tema pemerintahan, hukum, HAM, penguatan demokrasi, peningkatan pelayanan publik, dan kerukunan warga. Rakyat Indonesia akan menyaksikan langsung bagaimana para calon presiden beradu gagasan, visi, dan misi mereka untuk Indonesia yang lebih baik. Dan sore ini sejumlah tema debat perdana akan kami bahas dalam program spesial Jelang Debat Capres dan Cawapres 2024 bersama saya Reza Helmi. Dan sore ini di sesi pertama kita akan membahas salah satu tema yang menjadi sorotan yaitu penguatan demokrasi di Indonesia. Nantinya akan hadir bersama saya di studio Pipin Sopian jurubicara Timnas Anies Mohaimin, Daniel Anzar Simanjuntak jurubicara TKN Prabowo Gibran, Johan Budi jurubicara TPN Ganjar Mahfud, pengamat politik Ikrar Nusa Bakti, juga ada rekan saya nanti koresponden Ruli Kurniawan yang akan memaparkan sejumlah data terkait dengan demokrasi di Indonesia. Tapi sebelumnya kita akan lihat terlebih dahulu seperti apa persiapan para calon presiden. Sudah ada produser lapangan Bella Mulahela, ada juga Diana Valencia, serta Nabila Putri. Kita ke Bella terlebih dahulu. Bella, bagaimana persiapan di sana sore hari ini? Ya, selamat sore Reza. Betul sekali, saat ini saya berada di rumah pemenangan terletak di Diponegoro 10. Ini rumah pemenangan dari Timnas Amin, di mana memang nanti paslon nomor urut 1 Anies dan Mohaimin setelah dari kediamannya ini akan bertolak langsung ke Diponegoro 10 untuk menyapa para kader partai yaitu Koalisi Perubahan, yaitu dari Partai Nasdem, PKB dan juga PKS yang akan tiba untuk menonton secara langsung siaran dari KPU. Ini di sini akan dibuka live streaming nobar bersama dengan para kader dan juga nantinya juga ada Timnas Amin. Dan tadi saya juga sudah melihat beberapa Timnas Amin yaitu dari co-captain dan juga dari jubir Timnas Amin sudah hadir di area ataupun di rumah pemenangan di Diponegoro nomor 10 Menteng Jakarta Pusat, Reza. Dan memang untuk persiapan nantinya ini tadi saya menanyakan terkait dengan apa saja persiapan dari Capres nomor urut 1 ini Anies dan juga Mohaimin. Kalau Anies sendiri tadi mengatakan bahwa sudah mendapatkan istirahat yang cukup begitu. Kalau misalnya dilihat kemarin kan agenda selama kampanye lebih dari 10 hari ini agenda dari paslon nomor urut 1 ini tiap hari keliling-keliling daerah, belusukan dan juga menyapa warga dan menanyakan keluhan-keluhan apa saja yang memang dibutuhkan dan harus dirubah begitu. Dan hari ini ataupun satu hari tepatnya hari debat Capres dan Cawapres ataupun debat Capres hari ini memang paslon nomor urut 1 cukup istirahat dan juga tadi pagi saya menanyakan sebenarnya apa saja sih sarapan yang dimakan oleh Anies Baswedan. Ini mengatakan bahwa seperti biasa hanya mengkonsumsi alpukat dan juga 3 butir telur untuk menjaga kesehatan dan stamina-nya. Terkait dengan apa saja persiapan debatnya, tadi dari jubir Amin, yaitu Angga Putra mengatakan bahwa memang nantinya Anies akan menegaskan terkait dengan anti korupsi yang sudah ditegaskan oleh Anies begitu, di mana memang Anies ini nantinya akan membahas bahwa memang para koruptor ini tidak hanya di penjara ataupun dimasukin terjerat pidana namun juga harus dimiskinkan. Itu yang akan ditekankan oleh Anies Baswedan. Dan juga terkait dengan nantinya apa saja yang dibahas, nanti kami akan melihat juga Anies akan memaparkan terkait dengan hukum dan HAM yang nanti juga akan ditanyakan oleh panelis. Dan tadi juga menurut juru bicara dari Timnas Amin yaitu Angga Putra juga menyampaikan bahwa momen debat ini adalah momen baik untuk pasangan Anies dan Mohaimin dikarenakan memang ditargetkan setelah nantinya debat ini berlangsung Anies dan Mohaimin mendapatkan penambahan ataupun elektabilitas ini meningkat 5-6% begitu. Karena memang Anies dan Mohaimin ini setiap berkampanye ataupun berkeliling daerah belusukan ini juga menemui warga ataupun dengan adanya konten kalau Anies sendiri namanya kontennya Desak Anies, yaitu bentuknya adalah para masyarakat ataupun anak-anak muda ini menyampaikan keluh kesah dan mempertanyakan Anies apabila nantinya ia terpilih menjadi presiden. Dan juga untuk Mohaimin sendiri, untuk cawapresnya ini persiapannya juga sama, tidak ada ketegangan yang nantinya pada debat kedua pada tanggal 22 Desember yang akan datang. Ini karena setiap berkeliling ataupun berkampanye ini bertemu warga dan juga adanya program ataupun bertemu dengan pembawaan selopet imin begitu, yaitu juga sama seperti konsepnya seperti Anies tadi, yaitu mendapatkan keluh kesah dari masyarakat apa saja yang harus dirubah dan apa saja yang harus dibenahi nantinya bila nanti paslon nomor 1 ini memenangkan kontestasi pemilu. Dan Reza, nanti kami akan mengupdate kepada Anda bagaimana
proses ataupun kedatangan dari Anies dan Muhaimin nanti sekitar pukul 6 ini akan tiba di rumah pemenangan di rumah Jalan Diponegoro nomor 10 dan akan langsung bertolak bersama awak media dengan menggunakan iring-iringan mobil dan juga HRS akan menuju ke KPU yang tidak jauh jaraknya dari area tempat saya melaporkan sekarang. Kembali ke Anda, Reza. Baik, Anies Baswedan istirahat yang cukup supaya nanti bisa konsentrasi dengan penuh begitu ya. Kita bergeser ke Diana Valencia, bagaimana dengan persiapan dari Prabowo saat ini untuk menghadapi debat nanti? Silakan Diana. Ya, selamat sore Reza. Karena ini bukan debat perdana bagi seorang Prabowo Subianto, memang tidak ada persiapan atau woro-woro khusus begitu ya bagi Prabowo Subianto. Disampaikan oleh juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Budi Jiwandono menyebutkan bahwa sebenarnya persiapannya tidak ada yang spesial. Terbagi menjadi dua, persiapan fisik dan juga pikiran tentunya. Yang pertama dari segi fisik karena memang Prabowo ini rutin berolahraga untuk berenang setiap harinya, maka rutin berolahraga saja, makan yang teratur. Kemudian kalau soal isi ataupun materi yang memang hari ini juga diperdebatkan ataupun yang menjadi topik debat perdana di Komisi Pemilihan Umum ini cukup berat begitu ya. Tadi sudah sempat Anda sebutkan ini soal pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik dan juga kerukunan warga. Nah, kalau soal persiapan sendiri memang hari ini Prabowo Subianto ini masih bertugas sebagai Menteri Pertahanan. Seperti pagi tadi di Halim Perdana Kusuma, Prabowo ini menyerahkan pesawat NC212I di Halim Perdana Kusuma. Kemudian tadi sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat, saya juga tadi turut mengikuti kegiatan Prabowo Subianto yang mengunjungi ataupun datang ke salah satu acara relawan yang menamakan diri JW Movement. JW Movement ini memang gabungan dari lebih dari 20 organ relawan yang mendukung Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024 yang diinisiasi oleh mantan Panglima TNI Wiranto. Tadi disebutkan selain bentuk dukungan, bentuk support begitu ya, tetapi juga doa bersama dalam 6 agama, sehingga memang diharapkan tadi doanya ketika saya dengarkan ini bisa memberikan semangat dan juga kelancaran bagi Prabowo Gibran yang akan mengikuti debat pada hari ini. Tapi kalau memang secara keseluruhan, debat hari ini memang hanya akan bertumpu pada calon presiden yakni Prabowo Subianto. Malam tadi tim komunikasi dan juga tim hukum dari TKN Prabowo Gibran ini sudah berkumpul kemudian memberikan ide dan juga gagasannya kepada Prabowo Subianto untuk bisa memperkaya khazanah Prabowo Subianto ketika nanti menyampaikan gagasan. Tapi kalau secara garis besar memang hari ini cukup menarik Reza, karena kalau kita lihat begitu ya di beberapa agenda ataupun di beberapa acara ketika Prabowo datang, ini Prabowo Subianto memang kerap untuk membicarakan hal-hal yang makro. Belum ada hal-hal spesifik atau secara mikro begitu dibahas, entah itu soal pemberantasan korupsi, entah itu soal teknis bagaimana menjaga kerukunan warga, sehingga memang hari ini kita nantikan setelah segmen 1 begitu ya di KPU nanti akan ada 4 menit penyampaian visi misi. Nanti yang menarik adalah di segmen 2 sampai dengan segmen 5 begitu, karena secara keseluruhan di KPU nanti ada 6 segmen. Segmen 2 sampai dengan segmen 5 ini akan ada pertanyaan dari panelis dan juga bisa ada sanggahan dari masing-masing calon yang berkontestasi dalam Pilpres 2024. Sehingga memang diharapkan hari ini khususnya saya begitu ya sangat tertarik begitu yang sudah kerap mengikuti agenda Prabowo Subianto untuk bisa mengetahui sebenarnya bagaimana pandangan Prabowo soal pemberantasan korupsi, kemudian soal penegakan hukum dan bagaimana nanti terutama soal penyelesaian HAM ataupun pelanggaran HAM di masa lalu. Ini tentu menarik untuk disoroti. Tetapi kalau kita lihat sedikit begitu ya Reza dalam visi misi atau setidaknya dalam asta cita yang memang kerap digaungkan oleh pasangan Prabowo Gibran, kalau bicara soal HAM, penegakan hukum, ini ada 2 poin yang tercantum dalam asta cita. Yang pertama adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM. Kemudian yang kedua soal memperkuat reformasi politik hukum, birokrasi, memperkuat pencegahan, pemberantasan korupsi dan narkoba. Sehingga memang diharapkan nanti hal-hal yang makro ini bisa dispesifikan atau mungkin bahasanya lebih dibumikan oleh Prabowo Subianto sehingga masyarakat bisa lebih spesifik, lebih paham mengenai ide atau gagasan besar dari pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran. Sedikit lagi Reza, ini informasi terakhir yang saya dapatkan, Prabowo memang ada di Kertanegara begitu di rumah pribadinya begitu, nanti sekitar pukul 5 sore pasangan
pasangannya yakni Gibran Rakabuming Raka nanti baru akan datang merapat sekitar pukul 5 sore waktu Indonesia Barat dan akan berangkat bersama menuju Komisi Pemilihan Umum. Kita nantikan bersama nanti. Reza, kembalikan dari studio. Ya, kita ke Nabila. Nabila, bagaimana persiapan dari Capres Ganjar Pranowo hari ini? Apakah ada persiapan khusus seperti Anies Baswedan tadi atau menjalani kegiatan seperti biasa seperti Prabowo Subianto? Ya, selamat sore Reza. Saat ini saya berada di Gedung High End Jakarta Pusat. Lokasi ini merupakan lokasi di mana tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud biasa melakukan rapat konsolidasi mingguan. Seperti itu biasa dengan tim pemenangan nasional dan juga para partai pengusung. Mulai dari PDI Perjuangan, Hanura, Perindo dan juga P3. Kalau Reza tadi bertanya bagaimana giat ataupun jadwal agenda dari Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 03 pada hari ini, dapat kami informasikan memang Ganjar dan juga Mahfud hari ini difokuskan untuk persiapan debat yang akan dilaksanakan di KPU malam nanti. Jadi tidak ada agenda lainnya selain persiapan debat dan juga menuju ke KPU untuk melaksanakan debat. Rencananya Ganjar dan juga Mahfud akan berkumpul di lokasi saya melaporkan saat ini Reza, tepatnya di Gedung High End, nanti untuk bersama-sama menuju ke Komisi Pemilihan Umum. Semula dijadwalkan keduanya akan tiba sekitar pukul 16.15, tapi kalau dari pantauan kami di lapangan hingga saat ini baik Ganjar maupun Mahfud belum tiba di lokasi. Dari pantauan kami baru Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Andika Perkasa yang sudah tiba. Kami juga masih menanti bersama siapa-siapa saja yang nantinya akan turut mengantarkan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD menuju ke KPU. Untuk kegiatan sebelumnya, Ganjar Pranowo memang diketahui melakukan sejumlah safari politik ke berbagai daerah, mulai dari Merauke, kemudian ke wilayah Indonesia Timur lainnya, Kendari, kemudian juga Kupang, Palu, Kalimantan hingga ke ibu kota Nusantara. Namun pada akhir pekan kemarin atau jelang debat pada hari ini memang kegiatannya difokuskan hanya di Jakarta saja. Sementara Mahfud MD hari ini juga tidak terjadwal dalam kapasitasnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan juga Keamanan. Kemarin Mahfud MD masih menjalankan tugasnya sebagai Menko Polhukam, namun hari ini memang difokuskan untuk menghadiri debat untuk turut mendampingi Ganjar Pranowo dalam debat Pilpres perdana seperti itu pada 12 Desember hari ini. Di sisi lain, Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Andi Wijayanto mengatakan pasangan nomor urut 03 ini sudah melakukan pertemuan untuk persiapan debat perdana di KPU pada hari ini. Di sisi lain, Andi mengatakan Ganjar dan Mahfud melakukan persiapan, diantaranya juga seperti yang kita ketahui Ganjar dan juga Mahfud sudah turun ke masyarakat, sudah melakukan safari politik dalam masa kampanye yang sudah dimulai selama kurang lebih 15 hari ini, dan apa yang kemudian diserap dari Ganjar dan Mahfud selama bertemu dengan masyarakat itu juga yang akan kemudian dibawa sebagai narasi-narasi yang akan disampaikan pada debat perdana hari ini. Kita ketahui bersama hari ini temanya seputar hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan juga penguatan demokrasi. Hal ini sudah berulang kali disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 03 Ganjar Mahfud menjadi salah satu fokus yang akan dilaksanakan jika keduanya terpilih pada Pilpres 2024. Masalah penegakan hukum, pemberantasan korupsi berulang kali disampaikan oleh keduanya akan menjadi perhatian utama. Bahkan Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 03, pernah mengatakan dirinya akan melakukan penguatan di tubuh KPK jika terpilih pada Pilpres 2024 mendatang. Kemudian untuk menghadapi debat perdana, memang kita ketahui hari ini yang akan menyampaikan gagasan difokuskan pada calon presidennya. Dan Ganjar Pranowo telah banyak berdiskusi dengan pasangannya Mahfud MD soal isu-isu seputar tema debat. Karena yang kita ketahui bersama saat ini Mahfud MD masih menjabat sebagai Menko Polhukam, juga
pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dan juga memang ini merupakan salah satu bidang yang dikuasai oleh calon Wakil Presiden nomor urut 03. Kami masih menanti bersama bagaimana kemudian pergerakan dari tempat saya melaporkan saat ini, tepatnya dari gedung High End, karena memang akan bersama-sama menuju ke KPU terjadwal pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, Reza. Baik, sepertinya ketiga pasangan ini sudah siap untuk menghadapi debat nanti. Terima kasih rekan-rekan sudah melaporkan, Bella Mulahela, Diana Valencia, dan juga Nabila Putri. Selamat sore. Dan kita juga akan pantau bagaimana situasi terkini di kantor KPU yang akan menjadi lokasi debat perdana malam ini. Kita lihat seperti apa. Ini penjagaan dari kepolisian sudah ada di sana karena memang kabarnya sejak pukul 4 sore tadi jalan di depan KPU sudah ditutup untuk sterilisasi, menjaga keamanan demi kelancaran debat perdana nantinya. Masyarakat juga sudah diinfokan untuk adanya jalur alternatif bagi mereka yang biasa melewati jalur di depan KPU untuk memilih jalur lainnya. Terlebih sekarang sekitar hampir pukul 5 sore nih, sebentar lagi masyarakat pasti pulang habis kantor, mungkin akan menonton debat ini di rumah begitu ya, akan buru-buru. Anda bisa menghindari jalur ini karena memang pengamanan akan dilakukan di sana berlapis. Tapi dari pantauan kami sampai saat ini masih belum terlihat adanya para pendukung yang sudah datang di sana. Mungkin mereka dalam perjalanan. Kalau tadi rekan kita tiga-tiganya mengatakan sekitar pukul 5 sore pasangan capres-cawapres beserta rombongan mungkin akan merapat menuju ke KPU. Ada beberapa yang akan menuju ke tempat lain terlebih dahulu baru menuju ke KPU. Kita akan lihat bagaimana nanti persiapannya yang pasti di KPU. Di kondisi saat ini di luar KPU sudah aman dan mereka juga sudah siap untuk menggelar debat perdana malam hari nanti. Iya, dan CNN Indonesia program spesial jelang debat Capres dan Cawapres akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Anda masih bersama kami dalam program spesial jelang debat Capres dan Cawapres. Dan di studio sudah ada bersama saya 4 narasumber yang akan membahas mengenai penguatan demokrasi di Indonesia. Bergabung bersama kami Pipin Sopyan, juru bicara dari Timnas Amin Muhaimin. Lalu juga Anies Muhaimin, disingkatnya Amin gitu ya. Anin Lalu itu saya. kenapa? Anin itu saya. Dhanil Anzar Simanjuntak, juru bicara TKN Prabowo Gibran, Johan Budi, juru bicara TPN Ganjar Mahfud, serta pengamat politik Ikrar Nusa Bakti. Tapi sebelumnya ada rekan saya koresponden Ruli Kurniawan yang akan memaparkan sejumlah data terkait dengan kondisi demokrasi di Indonesia. Ruli silakan. Ya, terima kasih Reza dengan abang-abang yang sudah siap nanti akan berdialog terkait dengan tema debat kita perdana hari ini. Dan hukum, HAM, dan demokrasi menjadi tema debat pertama calon presiden Indonesia dalam pemilu 2024. Dan saya pertama akan membahas terkait dengan demokrasi di Indonesia. Seperti apa gambaran demokrasi Indonesia dari sejumlah lembaga yang ada di dunia. Dan yang pertama, dalam laporan Indeks Demokrasi yang dirilis oleh The Economist Intelligence Unit atau EIU pada Februari tahun ini, skor Indeks Demokrasi Global Indonesia mengalami stagnansi. Pengukuran yang didasarkan pada peringkat 60 indikator yang semuanya dikelompokkan ke dalam 5 kategori, yaitu proses pemilu dan pluralisme, kebebasan sipil, fungsi pemerintah, partisipasi politik, dan budaya politik. Kita akan lihat di peringkat berapa Indeks Demokrasi Indonesia berdasarkan EIU. Kita lihat sama-sama. Yang pertama, Indonesia berada pada urutan ataupun peringkat ke-54 dari 167 negara dengan skor 6,71. Kalau kita lihat sama-sama, skor Indonesia adalah 6,71, di mana peringkat pertama diduduki oleh Norwegia dengan skor 9,81, kemudian Selandia Baru 9,61, dan kemudian Islandia 9,52. Dan di bawah Indonesia ada Thailand, negara tetangga, dengan skor 6,67, dan Hungaria di posisi 56 di skor 6,64. Dan kalau kita melihat, ada juga Filipina yang berada di peringkat 52 di atas Indonesia dengan skor 6,73, serta Malaysia, negara tetangga kita, berada peringkat ke-40 dengan skor 7,30. Dan dengan skor ini Indonesia masuk kategori flawed demokrasi atau demokrasi cacat. Lalu apa sebenarnya demokrasi cacat ini? Negara dengan demokrasi cacat umumnya sudah memiliki sistem pemilu yang bebas dan adil,
serta menghormati kebebasan sipil dasar. Namun negara dengan demokrasi cacat ini memiliki masalah fundamental seperti rendahnya kebebasan pers, budaya politik yang anti kritik, partisipasi politik yang rendah, serta kinerja pemerintah yang belum optimal. Dan kita akan melihat tadi data dari EIU. Sebentar kita akan lihat data yang dirilis oleh Freedom of Word. Ini adalah lembaga yang banyak membahas kebebasan sipil dan politik dunia selama lebih dari 50 tahun. Dan Freedom of Word juga membahas sejumlah variabel terkait demokrasi Indonesia yang ternyata berada pada posisi rendah dan di bawah rata-rata global. Kita akan lihat datanya. Ada beberapa variabel yang coba diangkat oleh Freedom of Word. Yang pertama adalah terkait dengan variabel kebebasan berekspresi dan berkeyakinan, di mana skor Indonesia berada pada angka 9, yaitu di bawah dari rata-rata skor global, yaitu 10,1. Kita lihat di sini, 9, 10,1. Lalu ada variabel hak berorganisasi dan berorganisasi serta berasosiasi, di mana rata-rata skor global berada pada angka 7,01, sementara Indonesia berada pada angka 6. Dan variabel yang ketiga adalah terkait dengan aturan hukum, di mana rata-rata skor global berada pada posisi 7,58, sementara Indonesia berada pada angka 5. Dan kalau kita melihat dari setiap variabel yang ada di sini, di mana kalau kita memperhatikan bahwa dari variabel kebebasan berekspresi dan berkeyakinan ini, ada beberapa indikator yang dilihat oleh Freedom of Word. Yang pertama, terkait dengan kebebasan dan independensi pers, kemudian ekspresi keyakinan di depan publik, serta kebebasan akademik dan kebebasan berekspresi pandangan politik. Sementara indikator pada variabel hak berasosiasi dan berorganisasi dalam Freedom of Word menyangkut terkait dengan kebebasan untuk berkumpul, kebebasan NGO terlibat dalam isu dan HAM, serta kebebasan berserikat. Sementara indikator pada variabel aturan hukum mencakup antara lain independensi peradilan, proses hukum perdata dan pidana, perlindungan dari perang, serta kesetaraan hukum. Dan ini adalah data-data yang sudah dihimpun oleh Freedom of Word, dan tadi sebelumnya juga sudah ada data yang disampaikan oleh EIU. Dan kira-kira ini adalah pandangan global dari para organisasi dan juga lembaga internasional secara global memandang bagaimana demokrasi yang ada di Indonesia. Apakah memang seperti itu kondisi realnya yang ada di dalam negeri? Dan semuanya akan dibahas oleh Reza dengan abang-abang saya di Part Dialog. Silakan Reza. Baik, terima kasih Ruli. Saya langsung aja ke Pak Ikrar. Pak Ikrar, tadi kita sudah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Ruli, bahwa data-datanya ternyata demokrasi Indonesia di bawah rata-rata dunia. Faktanya seperti apa? Ya, kalau kita lihat ya, masih untung kalau kemudian dikatakan demokrasi Indonesia mengalami stagnansi. Tapi sebetulnya ini kan sudah mengalami penurunan ya. Kenapa demikian ya? Kalau kita lihat misalnya persoalan kebebasan pers ya. Dan kemudian kebebasan untuk menyatakan pendapat, kebebasan untuk misalnya berteater, ya, itu kemudian juga kebebasan bagi orang untuk melakukan kritik dan sebagainya, atau mengupakan fakta, ya. Anda bisa lihat ya bagaimana mantan ketua KPK ya yang mengutarakan apa yang terjadi pada dirinya pada 2017 yang lalu ya, kemudian sekarang misalnya udah mendapatkan panggilan dari polisi atau diajukan persoalannya kepada polisi gitu. Ini suatu hal yang buat saya menarik, dan buat saya memang Pak Agus Raharjo nanti juga nggak boleh mundur, maju terus supaya terungkap siapa yang benar, siapa yang salah ya, siapa yang bohong, siapa yang kemudian menipu, dan siapa yang kemudian benar ya. Kemudian kalau kita lihat juga dari persoalan misalnya kalau kita sudah dikatakan mengalami demokrasi yang cacat ya, itu. Dan jangan salah loh ya, kita berada di bawah Filipina, berada di bawah Malaysia, bahkan di bawah Timor Leste kalau saya nggak salah ya. Jadi ini benar-benar memalukan lah. Maksud saya memalukan karena kita tahu harusnya kita harus berada di atas Malaysia, Filipina, Timor Leste dan sebagainya. Karena biar bagaimanapun ya, sejak 98 itu kita kan berharap yang namanya demokrasi itu akan menuju kepada demokrasi yang substansial ya, di mana kebebasan pers itu juga ada. Tapi kita lihat ya, tidak sedikit jurnalis yang juga mengalami pembunuhan ataupun ancaman dan sebagainya, ataupun misalnya diancam ya. Diancam itu maksud saya
kalau lu berani beritain lagi akan ada masalah. Penekanan-penekanan begitu ya. Penekanan ya. Dan kemudian kita juga bisa lihat ya, bagaimana misalnya sebuah aturan perundang-undangan itu bisa dilabrak ya, dan tanpa kemudian melihat kesetaraan di dalam pada masyarakat Indonesia. Maksud saya kalau misalnya Bung Dhanil yang tidak memiliki ayah presiden atau menteri, nggak mungkin dia akan mendapatkan privilege di dalam persoalan hukum, gitu kan. Itu yang menarik juga ya. Dan kemudian kita juga lihat nanti ya jalannya proses pemilu 2024 yang mendatang ya. Karena Anda tahu ada juga berita ya, misalnya seorang kiai yang kemudian menyatakan diri bahwa kiai itu dan kemudian pesantrennya akan mendukung salah satu paslon. Tiba-tiba pesantrennya ya itu diduduki oleh kendaraan-kendaraan sebuah institusi yang terkait dengan pertahanan dan keamanan. Ini juga menarik ya. Atau misalnya ya calon dari paslon yang didukung oleh Bung Dhanil ya itu menggunakan alat militer resmi untuk dijadikan kendaraan kampanye ketika beliau dan calon anggota legislatif dari partai tersebut ya mengunjungi Medan, Sumatera Utara misalnya. Apakah itu dibolehkan ya? Hal-hal semacam itu saja sudah menunjukkan ada sesuatu yang nggak beres ya. Jadi demokrasi kita ini tidak bisa dikatakan baik-baik saja. Dan saya takut ya kalau kemudian proses pemilu ini akan ditambah dengan persoalan-persoalan yang tadi saya katakan, intimidasi, kecurangan, kebebasan sipil yang kemudian terkurangi ya, dan kemudian juga mobilisasi massa yang juga misalnya akan juga dilakukan oleh aparat pertahanan ataupun keamanan ya. Ini akan menambah cacat proses politik. Dan yang saya takutkan kita bukan lagi sebuah negara yang cacat secara demokrasi ya, tapi boleh dikatakan negara yang tidak demokratis. Nah ini yang kemudian kita khawatirkan ya. Makanya jangan kaget kalau saya dan juga teman-teman ya itu tanpa mendukung salah satu pasangan calonnya, kita berupaya untuk mengembalikan itu demokrasi itu ke relnya yang benar ya. Kenapa buat kami misalnya ya adalah suatu hal yang nggak benar kalau kemudian seorang presiden ya itu kemudian bisa mengobrak-abrik aturan hukum ya hanya untuk kemudian menjadikan putra sulungnya menjadi calon wakil presiden ya. Baik. Yang dikatakan katanya ini untuk anak muda, padahal kita tahu keputusan MK nomor 90 itu hanya berlaku untuk sang anak sulung dan hanya berlaku untuk 2024. Baik, kalau begitu saya berikan Bang Dhanil untuk menanggapi terlebih dahulu, mungkin silakan. Iya, saya pikir kritik yang disampaikan Pak Ikrar ya perlu diperhatikan. Itu penting memang dalam konteks perbaikan demokrasi ya. Di satu sisi yang harus dipahami adalah bisa jadi apa yang disampaikan Pak Ikrar juga banyak yang misalnya terkait dengan fakta bahwasannya proses demokratisasi kita, media kita misalnya sekarang bebas sekali. Anda bisa bahas hal-hal seperti itu tadi dengan sangat bebas. Pak Ikrar juga dengan bebas tadi mengekspresikan semua kekesalannya terhadap perkembangan demokrasi dan hukum Indonesia. Itu saja sudah jadi salah satu bukti bahwasannya demokrasi kita sehat dan bebas gitu. Beliau bisa ngomong begitu, Anda tadi dengan penjelasan dan data yang Anda sampaikan bisa ngomong secara bebas begitu tanpa ada intimidasi. Itu pertama. Kemudian kedua, demokrasi kita memang terus akan dalam proses pembelajaran. Perkembangannya akan terus naik turun dan itu adalah hal yang mahfum dan wajar. Sama halnya dengan misalnya di Amerika Serikat yang katanya mbah demokrasi, proses naik turun juga terjadi. Misalnya ketika Donald Trump sebagai presiden, kemudian ada naik turun, itu hal yang wajar. Nah, proses check and balance ini hal yang positif dan itu agaknya diberikan ruang yang sangat luas pada hari ini. Jadi check and balance itu harus hidup terus-menerus dan kelompok civil society juga harus jadi pengingat. Nah, dalam posisi Pak Prabowo misalnya, Pak Prabowo sangat terbuka dengan semua kritik. Bahkan beliau tadinya sebagai perwira
militer, kemudian masuk politik, pilih jalan demokrasi sebagai jalan perjuangannya. Dan itu bentuk bahwasannya Pak Prabowo percaya jalan demokrasi itu adalah jalan terbaik untuk membangun Indonesia. Artinya Pak Prabowo tidak memilih jalan-jalan yang lain, tapi memilih jalan demokrasi dan sama-sama memperbaiki demokrasi. Pak Prabowo memperbesar partainya, berjuang dan maju ke politik, merebut mandat dari rakyat begitu dan memberikan kepercayaan pada rakyat. Ketika beliau bertarung kemudian tidak diberikan kepercayaan misalnya beberapa kali, tapi beliau tetap mencoba dan mencari mandat dari rakyat dan tetap menghormati semua proses demokrasi sampai dengan proses hukum. Sama halnya kan dulu Pak Prabowo juga ke MK dan segala macam, kalah tetap di MK, tapi kemudian beliau hormati proses itu. Sama halnya misalnya tadi kritik Pak Ikrar terkait dengan keputusan MK. Toh proses hukum kan terus dilakukan. Misalnya keputusan MK ada yang menggugat lagi terkait dengan usia capres. Nah ternyata MK putuskan, jadi tidak ada cacat hukum terkait keputusan 141 yang terakhir itu menyatakan tidak ada hal yang cacat di situ, tidak ada konflik of interest di situ dan sebagainya. Jadi bagi kami check and balances harus terus terjadi dan salah satu indikator demokrasi kita dalam proses pembelajaran yang terus menerus yaitu tadi Pak Ikrar bisa ngomong semuanya, mengkritik langsung, mengkritik presiden, mengkritik siapapun, TV Anda bisa ngomong apapun, bilang demokrasi kita cacat, kan baik-baik saja. Anda nggak diteror hari ini, Pak Ikrar juga nggak akan diteror. Salah satu indikatornya adalah tadi kebebasan berekspresi, bagaimana keterbukaan media terhadap informasi juga bisa diungkapkan dengan fakta-fakta yang ada begitu ya. Tadi kami tampilkan datanya, kita bicara soal data dan juga fakta di lapangan. Tapi Mas Pipin, bagaimana Anies Mohaimin melihat 25 tahun jalan demokrasi di Indonesia? Sebelum itu saya kira kalau kita lihat bagaimana Melki mengkritik kebijakan MK kemudian diteror, Aiman juga sama demikian. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Prof Ikrar menurut saya memang itu refleksi bahwa memang ada orang ketika dia punya posisi tertentu sebagai Prof, memang ketika diganggu memang agak sulit, tetapi ketika kalangan bawah diganggu, dia kritis, maka begitu mudah hukum ini. Jadi makanya kenapa Undang-Undang ITE itu begitu lama dibiarkan. Korban-korban yang dipenjarakan juga banyak. Tetapi mohon maaf, penguasa membiarkan sampai detik terakhir baru direvisi. Disitulah saya kira melihat kenapa indeks demokrasi kita pasca 2014 terjadi penurunan. Indeks persepsi korupsi kita juga penurunan dahsyat. Indeks kebebasan pers juga kita menurun. Saya kira dari situ seharusnya Bang Daniel ya, saya kira kita semua harusnya merenung. Apakah memang sudah benar bangsa ini dijalankan, sudah on the track atau tidak gitu. Jadi jangan melihat satu kasus, dua kasus. Ketika Prof Ikrar mengatakan mengkritik itu Anda bebas, tapi jangan melihat hanya satu kasus dong. Jadi data kuantitatif itu harus menyadarkan kita bahwa negara kita ini demokrasinya sudah cacat. Harusnya malu kita saya kira. Jadi kalau ini dibiarkan, saya mohon maaf ya, kami mengusung Indonesia adil makmur untuk semua. Dasar untuk Indonesia adil makmur itu memang demokrasinya harus sehat, penegakan hukumnya harus adil. Jadi itulah yang menjadi concern kita. Bagi kita saat ini 25 tahun tadi kita reformasi itu apa sih pesannya? KKN, bagaimana kita memberantas KKN. Tapi saat ini dipertontonkan KKN-nya luar biasa, korupsinya semakin merajalela, kolusinya demikian, nepotismenya dipertontonkan oleh pimpinan negara kita, presiden kita. Saya mohon maaf, saya berteman baik dengan Bang Daniel, tapi saya sedih sebetulnya. Kalau kita melihat realitas negara kita, seakan-akan kita ini berada di negara demokrasi, tapi masih demokrasi prosedural. Tidak melihat sebetulnya substansi demokrasi itu apa sih sebetulnya. Apakah dibenarkan misalnya, seorang misalnya ketika hukum itu seharusnya bisa mengatur kekuasaan, tetapi malah kekuasaan yang mengatur hukum. Inilah praktek-praktek yang kita rasakan saat ini. Maka saya harus katakan, Amin menang, maka yang akan ditegakkan adalah penegakan hukum yang adil, transparan, dan mengayomi. Tidak boleh mengebuk. Saya mohon maaf Bang Daniel, dua peristiwa Kisruh 22 Mei 2019, pasca
pemilu 2019 banyak korban yang meninggal. Banyak, ratusan itu korban luka. Pendukungnya Pak Prabowo, saya berada di bagian itu waktu itu. Sungguh kita tidak tahu bagaimana penegakan hukumnya itu. Sampai saat ini, kasus Kanjuruhan, ratusan orang meninggal. Saya yakin Bapak Ibu saat ini yang anaknya menjadi korban, yang meninggal itu sangat sakit hatinya. Karena ini rasa keadilan kita. Di mana sebetulnya penegakan hukum kita ketika kasus-kasus itu terjadi. Kasus KM 50 saat ini. Bagaimana mungkin orang ditembak begitu, kemudian kita tidak tahu bagaimana penegakan hukumnya. Jadi saya ingin bahwa kenapa saya kira Pak Anies dan Muhaimin sangat concern dengan ini. Bagaimana demokrasi ini kita butuh keadilan. Kita lihat bagaimana rekam jejaknya Pak Anies. Selama menjadi gubernur DKI, tidak ada satu orang pun yang menghina Pak Anies kemudian diproses hukum. Tidak ada keluarganya selama beliau 5 tahun menjadi gubernur, menjadi pejabat di DKI. Beliau tidak tersangkut kasus korupsi. Ada upaya untuk mentersangka beliau, tapi itu tidak terjadi sampai saat ini. Ya, saya ingin kembali bahwa kalau kita ingin demokrasi kita baik, penegakan hukum kita yang baik, maka kita harus mencari pemimpin yang terbaik, yang punya rekam jejak yang baik, yang punya rekam karya yang baik, dan punya rekam gagasan yang baik. Saya kira ke depan, tadi bagaimana demokrasi kita bisa tumbuh kalau kebebasan itu yang dikedepankan, bukan intimidasi. Saya mendengar, saya mohon maaf, ada media yang mengatakan, oh iklan dari BUMN-nya di stop karena banyak mengkritik pemerintah. Ada pengusaha yang mengatakan, oh kami tidak bisa lagi mendukung Pak Anies karena pajak kami diperiksa. Saya begini. Jadi saya kira, saya selesaikan. Nanti ya. kan jadi fitnah. No. Saya kira ini fitnah, ada bukti, kalau ada fitnah, terjadi ya, di mana-mana, ya, dan itu yang disampaikan dan sudah disampaikan, Enggak, Saya kira Bang Daniel tidak perlu akan muncul, khawatir. Saya kira bahwa sehat. tidak ada fitnah di antara kita. Itu banyak aduannya bisa disampaikan ketika di saya publiknya kira Anda bisa ngomong sekarang. Ya, kita membahas mengenai kebebasan berekspresi. Kemudian berubah jadi fitnah. Betul, masing-masing tidak ada menyampaikan, fitnah di tapi antara datanya kita. nanti mungkin. Saya mau sebut begini, saya itu. sedikit. Jadi, misalnya gini ya, ada banyak kasus misalnya KM 50 lah, kemudian penanganan. Anda tahu nggak yang mendampingi itu banyak? Yang mendampingi banyak itu justru dari teman-teman fraksi Gerindra di Komisi 3. Teman-teman PKS nggak hadir di situ. Jangan hanya cuma mengeksploitasi ini untuk kepentingan politik. Kami bekerja serius. Teman-teman di Komisi 3 ya, misalnya teman-teman Pak Dasko, teman-teman kami memastikan bahwa keluarganya dapat bantuan, hukum, kemudian memberikan bantuan uang kepada mereka. Kalau ini cuma mengkapitalisasi menjadi isu politik, itu yang nggak sehat. Ini menurut saya. Apalagi semuanya main di belakang panggung seperti dilakukan oleh teman-teman. Ini saya kira Bang Daniel tidak mau menerima kritikan ini. Saya kira kita nggak kritik. Boleh. Saya butuh fakta. Semua pasti terima kritik. Misalnya ya, sebutkan mana BUMN yang menarik iklannya, mana BUMN yang melakukan intimidasi. Saya orang pertama yang akan ikut maju melakukan pembelaan terhadap mereka yang ditekan itu. Anda sebutkan sekarang. Oke, sebutkan saya sekarang. sebutkan. Sekarang sebutkan. Ini di publik loh, ruang publik. Anda sebutkan sekarang. Jangan kemudian teman-teman itu berubah jadi ahlul fitnah. Itu yang berbahaya. Sebutkan BUMN ini sekarang. Jadi yang saya bantu Anda. Adalah, oke. Tapi tentu dia juga ingin dirahasiakan. Enggak bisa begitu. Itu namanya. Anda bisa mengarang loh. Ya, Anda bisa mengarang dengan seenaknya. Enggak sebutkan. Ketika di media. Enggak bisa sebutkan. Bukan, enggak bisa. Bahwa data itu ada mungkin bisa dirasakan. Ini fitnah. Nanti mungkin akan disebutkan ketika off air. Bisa kita disampaikan. Enggak bisa. Dia menyebutkan ini secara terang di ruang publik, tapi tidak berani menyebutkan. Itu jelas fitnah. Tapi itu menggiring rahasia. gitu. Tentu kerahasiaan orang yang menyampaikan itu harus saya jaga. Jelas itu fitnah. Dan itulah Anda nggak berani menyebutkan itu. Ketika kebebasan pers itu, kalau saat ini demokrasi kita tidak cacat, ketika demokrasi tidak cacat, saya akan sampaikan itu. Tetapi karena demokrasi kita cacat, ketika demokrasi ini tidak cacat, saya kira saya akan sampaikan itu. Untuk memelihara nama para pengusaha itu, untuk memelihara media itu, saya harus menjaga. Anda bisa tahan dulu. Saya akan mengasih hak kepada
Pak Johan Budi Banyak untuk berani bicara nyebutkan mengenai baik-baik. Nanti kita akan Saya cuma selesaikan seperti ingatkan, itu. berhenti melakukan fitnah No, terus-menerus no, no. begitu. Karena Tanpa berani demokrasi ini nyebutkan cacat, siapa yang demokrasi melakukan ini itu. cacat, Itu penegakan yang nggak hukum sehat. kita tidak Baik. adil, maka khawatir. Baik, Saya kita harus sepakat. menjaga Semua yang informan akan saya, Bang Pipin, sehingga saya kira Enggak. harus Anda bisa menjaga. menahan dulu. Rakyat udah Kita bosan sepakat. dengan fitnah Kita kayak sepakat. gitu. Semua Iya, yang iya. disampaikan di sini, Muak juga semuanya harus rakyat ada dengan demokrasi faktanya, yang cacat. semua harus ada buktinya. Kalau Betul. tidak nanti akan mengarah seperti Betul, fitnah. Tapi saya akan betul, saya betul. kasih kesempatan Bang Johan, bagaimana Anda menanggapi 25 tahun demokrasi Indonesia, tadi ada dua pendapat yang berbeda, pandangan Anda seperti apa? Ya gini, tadi yang disampaikan oleh Pak Ikrar itu harus kita hormati sebagai bagian dari masyarakat yang memberi masukan. Ya. Saya tentu tidak mengkritik Pak Presiden Jokowi, Mas Daniel. Yang ketiga itu dilakukan oleh kelompok Mas Daniel 2019. Dulu kita tarung nih di ruang-ruang gini nih sama kelompoknya dia waktu itu. Kita kan 01 waktu itu, dia 02, Pak Prabowo. Jadi saya konsisten. Pak Presiden Jokowi masih bagian dari kami di PDI Perjuangan karena pemerintahan Pak Jokowi sekarang ini adalah bagian juga dari pemerintahan PDI Perjuangan gitu. Jadi kader-kader PDI Perjuangan masih jadi menterinya Pak Jokowi, Pak Prabowo masuk di tengah-tengah, yang kemudian gabung, yang 2019 kita tahu, Anda bisa lihat tuh perdebatan saya dengan Mas Daniel, dengan teman-teman di 02 waktu itu, bagaimana dia menyerang. Tapi saya konsisten orangnya. Di Republik ini yang sangat langka kan orang konsisten. Ya. Dulu maki-maki, sekarang memuji-muji, menjilati bahkan. Saya konsisten. Saya bagian dari pemerintahnya Pak Jokowi PDI Perjuangan. Karena itu apa yang disampaikan oleh Pak Ikrar, saya kira itu buat masukan ya. Bahwa ada hal-hal yang dari sudut pandang Pak Ikrar, Pak Ipin tadi juga menyampaikan, itu masukan menurut saya. Dan setahu saya Pak Presiden Jokowi terhadap kritik dan masukan itu dipakai sebagai untuk memperbaiki apa yang ke depan ya. Nah, Ganjar dengan Pak Mahfud itu ada 3 poin ya dalam kaitan dengan topik kita malam ini ya, topik debat ya. Jadi pemberantasan korupsi itu dalam konteks itu dikaitkan juga dengan ekonomi ya. Ada 3 hal yang perlu diperbaiki, ditingkatkan lah. Tadi indikator-indikator itu kan persepsi yang dilakukan oleh pihak luar kan. Ya, kita bisa percaya, bisa juga tidak. Nah, ini konsisten namanya. Jadi tidak bisa jadi karena itu persepsi, bisa jadi juga tidak sesuai dengan fakta. Bahwa kemudian ada dari Pak Ikrar, Pak Ipin menyampaikan itu ya itu sesuatu yang nyata yang dialami ya, tapi itu buat perbaikan. Nah, Ganjar Mahfud ini akan fokus pada satu penegakan hukum dalam konteks pemberantasan korupsi. Karena Pak Presiden Jokowi berkali-kali menyampaikan juga bahwa korupsi adalah kejahatan yang sangat luar biasa. Karena itu perlu hal-hal yang sangat luar biasa. Karena itu perlu ada peningkatan dari sisi penegakan hukum. Yang kedua dalam konteks ini adalah bagaimana memperbaiki demokrasi yang akan semakin membaik ke depan. Yang ketiga dalam konteks ini fokus dari Ganjar Mahfud dalam kaitan dengan topik kita adalah reformasi birokrasi, terutama terkait dengan pelayanan publik ya. Jadi peningkatan pelayanan publik ya. IPK tadi cuma nggak disebut aja di sini. IPK itu ketika KPK berdiri 2005, 2006 itu naik terus sampai 2012 ya. Kita dulu sama-sama Mas Daniel ini untuk membela KPK dulu ya. Itu menurun ini memang. Belakangan ini 3-4 tahun ini menurun. Tentu kesalahan tidak boleh dibebankan hanya kepada KPK atau pemerintah ya. Itu satu kesatuan karena indikator dari IPK itu ada 9 apa 11 ya. Salah satunya adalah masih adanya pungli di pelayanan publik. Nah itu makanya perlu diperbaiki ya. Fokus itu nanti ke depan salah satunya melalui e-governance itu, government ya. Jadi pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa melalui elektronik sekarang sudah dilakukan di sebagian
Saya kan pernah di KPK lama ya, termasuk di beberapa kota dulu kita capture itu untuk waktu saya di KPK itu untuk bisa jadi contoh itu yang nanti akan ditingkatkan sehingga menutup ya loophole terjadinya korupsi karena terbatasnya pertemuan antara lelang itu dengan yang mengadakan lelang. Jadi ada 3 poin tadi yang akan dilakukan oleh Pak Ganjar Mahfud kalau menang ya di dalam konsentrasi di 2024 ya. Karena korupsi ini menurut pengamat ekonomi ya, kalau pernah saya baca, saya lupa ininya, itu bisa sampai 200 triliun yang hilang APBN itu karena di korupsi ya, oleh pejabat-pejabat ya. Ini saya dekat sekali dengan Pak Jokowi dulu ya. Pak Jokowinya baik. Enggak kan, sekarang saya di DPR, dulu kan saya juru bicaranya. Pak Jokowinya baik, tapi lingkarannya itu menurut saya yang lumayan. Yang korup ya. Yang cukup menarik adalah tadi beberapa kali Anda menyebutkan mengenai usaha pemberantasan korupsi, menyebutkan juga IPK yang kembali menurun begitu ya. Tapi yang cukup menarik buat saya adalah dari ketiga pasangan ini ternyata tiga-tiga tidak memprioritaskan utama. Karena masing-masing divisinya ada di nomor 7 dan juga nomor 8 begitu ya mengenai pemberantasan korupsi. Tapi sebelum kita bahas itu lebih dalam, kita akan lihat bagaimana persiapan di KPU jelang debat ini seperti apa di sana. Baik, sudah ada 2 rekan kami yang sudah bersiap di sana. Saya menuju ke Rio terlebih dahulu. Rio, seperti apa kondisi di luar KPU saat ini? Iya, selamat sore Reza. Sebentar lagi sekitar 1 jam yang akan datang, kita sama-sama akan menyaksikan bagaimana agenda debat perdana yang akan dilaksanakan di gedung KPU Jakarta Pusat. Karena mengingat apalagi sebelumnya kita sudah melihat bagaimana hasil lembaga survei di mana di situ ada undecided voters sebesar 28%. Artinya bagaimana jalannya program debat perdana ini akan menjadi salah satu acuan bagi para pemilih yang saat ini belum menentukan pilihan kepada siapa mereka menjatuhkan pilihan pada pemimpin yang akan memimpin Indonesia selama 5 tahun ke depan. Saya akan menunjukkan sedikit kepada Anda bagaimana situasi terkini yang ada di gedung KPU Pusat hari ini. Bagaimana tadi kami sudah menyaksikan ada sejumlah panelis yang dari 11 panelis yang akan mengisi acara nanti. Ada sekitar 3 panelis yang sudah hadir di lokasi. Yang pertama adalah mantan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik yang juga sudah hadir ke lokasi ini. Lalu kemudian Gun Gun Heriadi juga sudah hadir. Dan yang terakhir adalah Mada Sukmajati yang juga sudah hadir ke gedung KPU. Saya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana para awak media dan juga aparat petugas keamanan ini sudah berjaga di depan KPU. Dan memang sudah steril lokasi di depan kantor KPU ini, mengingat bagaimana tadi sudah ada sejumlah tim ses yang juga sudah hadir di tempat ini. Bagaimana tadi kami melihat secara langsung ada dari TKN Prabowo dan Gibran, ada Nusron Wahid yang sudah hadir dari Partai Golkar, dan juga Benika Harman yang juga sudah hadir ke lokasi ini. Namun memang hingga pada saat ini kami belum melihat secara langsung apakah perwakilan ataupun tim ses dari TPN Ganjar Mahfud dan juga timnas Anies Muhaimin ini sudah hadir ke gedung KPU, di mana nanti akan diselenggarakan pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Kita ingat kembali bagaimana debat nanti akan berlangsung selama 150 menit dan dibagi 6 segmen begitu. Dan nanti pada segmen pertama para paslon akan mengungkapkan visi misinya yang memang sudah pernah dipaparkan begitu. Lalu kemudian pada segmen kedua hingga segmen kelima akan terjadi saling sanggah dan panelis mulai bertanya di sana. Dan nanti segmen ke-6 akan dilakukan closing statement oleh ketiga pasangan calon. Kita turut nantikan bagaimana hangatnya jalannya program adu debat ataupun pemaparan visi misi yang dilakukan oleh ketiga pasangan calon yang menjadi tolak ukur ataupun acuan, salah satu acuan utama bagi undecided voters yang hari ini belum menentukan pilihan pada Pilpres 2024 yang akan datang. Reza. Baik, kita menuju ke area Dita Utama. Dito, bagaimana persiapan di sana saat ini?
Ya, halo selamat sore. Saya informasikan bahwa saat ini saya berada di luar Gedung KPU, atau lebih tepatnya di perempatan Jalan Imam Bonjol dan Hos Cokroaminoto, di mana mungkin bisa lihat di sini penjagaan yang sangat ketat yang telah dilakukan oleh sejumlah petugas memastikan acara debat perdana berlangsung dengan lancar. Dan memang kita tadi sudah disampaikan oleh Rio, sudah ada sejumlah tamu undangan dan juga panelis yang tiba, dan memang kita juga menantikan itu siapa lagi paslon untuk datang, baik itu kepala peserta debat itu sendiri, karena memang kita ada informasi yang kami peroleh, mereka diminta untuk datang 1 jam lebih cepat atau 1 jam sebelum acara dimulai untuk nanti ada briefing, dan mungkin juga mereka akan touch up karena mereka tentunya ingin tampil sebaik mungkin di depan jutaan pemirsa yang nanti akan menyaksikan mereka berdebat, mengadu gagasan dan juga visi misi itu sendiri. Nah tadi Rio juga sampai menyampaikan bahwa nanti acara ini atau debat ini akan bagi menjelaskan. Baik, Ausirion dulu dan juga Arya Dita Utama melaporkan dari Jakarta. Terima kasih teman-teman. Dan salah satu indikator dari demokrasi di Indonesia adalah pemenuhan hak-hak dasar manusia. Bagaimana ketiga pasangan ini melihat pemenuhan hak-hak dasar manusia di Indonesia? CNN Indonesia, program spesial jelang debat Capres-Cawapres akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Kembali bersama kami di program spesial jelang debat Capres-Cawapres 2024. Kita akan bahas berikutnya mengenai pemenuhan hak-hak dasar yang menjadi indikator penting juga dalam terlaksananya demokrasi. Karena sistem pemerintahan demokrasi memberikan hak dasar pada setiap negara, warga negaranya tanpa terkecuali. Bagaimana pandangan dari masing-masing Anda melihat pemenuhan hak-hak dasar manusia? Kita dari Bang Johan dulu. Seperti apa Anda melihatnya? Ya, jadi ini. Ada 3 hal ya yang menjadi fokus dalam kaitan pemenuhan hak-hak dasar warga. Kalau di programnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu berkaitan dengan 1 pendidikan, yang kedua kesehatan, dan yang ketiga adalah pemenuhan lapangan pekerjaan. Tapi kalau kita bicara agak ke atas, sebenarnya ini juga muaranya dari pertanyaan yang pertama tadi. Jadi kalau penegakan hukumnya tidak bagus, demokrasinya tidak bagus, maka ini akan sulit dicapai juga. Jadi kalau kesehatan itu targetnya 1 desa itu 1 puskesmas dan juga 1 tenaga kesehatan, dalam konteks ini bisa dokter, bisa bidan, bisa perawat ya. Ini akan dicoba untuk dipenuhi di dalam program-program berkaitan dengan kesehatan. Yang kedua yang berkaitan dengan lapangan pekerjaan ya. Lapangan pekerjaan ini juga di programnya Pak Ganjar, Pak Mahfud akan menciptakan investasi-investasi baru yang tadi saya sampaikan, itu juga kaitannya dengan di atas tadi. Investasi akan masuk apabila ada kepastian hukum, ada stabilitas politik, ada juga penegakan hukum yang benar-benar firm ya, sehingga investasi bisa masuk, kemudian lapangan pekerjaan bisa terbuka ya, dan itu untuk memenuhi kebutuhan lapangan pekerjaan. Yang ketiga berkaitan dengan pendidikan tadi, itu akan mendirikan kalau nggak salah itu ada sekitar 14.000 SMK baru. Dan Pak Haritanu, sementara Ibu Mega tidak bisa hadir karena sedang berada di Australia untuk menyaksikan wisuda cucu dari beliau. Mas Hasto, sejauh apa ini Pak Ganjar kan surveinya kemarin ketiga nih Pak Ganjar dan Pak Mahfud, sejauh apa momentum debat ini optimis untuk menaikkan elektabilitas itu? Ya sebenarnya kalau kita lihat dukungan rakyat kan sangat kuat. Hanya memang kita akui banyak intimidasi sehingga menyebabkan undecided, bahkan bukan hanya undecided, unspoken voters itu juga cukup banyak. Sehingga kami turun ke bawah, dan ketika kami kemarin sosialisasikan KTP Sakti, 1 kartu terpadu Indonesia, Ganjar Mahfud, ternyata tanggapannya sangat luar biasa. Dari ibu-ibu, dari wong cilik, dari kaum muda, karena mereka mendapatkan suatu kepastian bahwa komitmen di dalam memajukan pendidikan, memberikan kartu Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, bansos agar tidak salah sasaran, BLT agar tidak salah sasaran, semua dengan 1 kartu yaitu KTP Sakti. Intimidasinya seperti apa Pak? Tadi sempat disebut.
Ya teman-teman pers kan juga ada. Yang penting kami bekerja turun ke bawah dengan penuh semangat. Dan misalnya kita banyak melakukan belusukan. Belusukan tinggal di rumah rakyat itu adalah yang dibangun untuk mempercepat ya penyelesaian masalah rakyat. Karena ketika pemimpin Pak Ganjar menyatu dengan rakyat itu sudah suatu kekuatan, suatu emotional bonding yang sangat luar biasa. Ya tentang survei, kan ada 16 lembaga survei yang variannya itu berbeda-beda terlalu jauh. Tetapi kalau kita lihat rata-rata misalnya dengan berbagai upaya yang telah dilakukan itu pasangan Pak Prabowo kan hanya 38%. Padahal seharusnya bisa jauh lebih banyak karena itu rakyat memberikan catatan terkait dengan berbagai bentuk intimidasi dan kemudian rakyat sudah cerdas sehingga undecided dan unspoken voters inilah yang akan menjadi penentu di dalam pemilu ke depan baik terkait dengan partai politik maupun terhadap capres dan cawapres dan kami percaya dengan semangat tinggi Pak Ganjar dan Prof Mahfud terus bergerak dan debat ini akan menjadi salah satu key point terhadap pilihan rakyat. Baik, tadi kita sudah lihat begitu ya. Tadi Bang Johan juga lagi bicara sedikit mengenai pembentukan hak-hak dasar manusia. Tapi saya ke Prof Ikrar dulu. CNN nggak demokratis tadi, itu motong-motong. CNN nggak demokratis sama sekali. Tapi kan waktunya kita masih panjang. Iya, tapi Sampai tetap jam Anda 7 nggak nanti. demokratis. Itu dipotong loh. Kita belum selesai udah CNN dipotong. tidak demokratis, motong Bagus, Bu. jatah suara. Oke. Kalau begitu Bang Johan silakan. Ya udah lupa. Pokoknya nggak CNN nggak demokratis. Oke, baik Pak Ikrar, bagaimana Anda melihatnya pemenuhan hak-hak dasar manusia di Indonesia sejauh ini sudah sejauh apa? Gini, kalau kita bicara hak-hak dasar, kita bicara dulu ya yang namanya hak asasi manusia itu apa sih? Ya, hak-hak itu adalah hak asasi yang paling mendasar itu adalah hak untuk hidup. Ya, yang kedua itu adalah hak untuk mendapatkan hak. Ya, dan hak untuk mendapatkan hak itu dibagi lagi kan ada civil and political rights ya, social and economic right ya. Nah, mana yang paling penting nih? Nah, tadi kan Mas Johan Budi itu kan cuma bicara mengenai economic rights ya, social and economic rights ya. Padahal yang social and political rights-nya itu juga masih belum terjadi. Saya beri contoh misalnya, mengapa persoalan pelanggaran HAM berat ya atau siapa yang melanggar HAM berat itu nggak selesai karena memang sejak reformasi 98 itu tidak ada satu pemerintahan pun di Republik Indonesia itu yang menyelesaikan atau menangani persoalan pelanggaran HAM berat maupun nggak berat itu secara judicial ya, pengadilan ya. Saya beri contoh misalnya calonnya dari Bung Dhanil itu ya, itu kan dibilang melanggar HAM berat katanya ini fitnah kan. Kenapa? Karena itu diselesaikan melalui Dewan Kehormatan Perwira, bukan mengenai Mahkamah Militer luar biasa atau Mahkamah Militer tinggi kan. Makanya kemudian nggak selesai. Dan Anda lihat ya, even Pak Jokowi sendiri itu menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM berat di masa lalu yang ada beberapa kategori itu juga hanya menyelesaikan melalui pendekatan non judicial. Ini Mas Johan harus mengakui itu ya. Saya beri contoh misalnya, masa seorang ibu yang anaknya itu meninggal dalam kasus peristiwa 98 itu hanya diiming-imingi misalnya mendapatkan uang Rp900.000 per bulan selama 5 tahun ya. Apakah itu kemudian nyawa seorang manusia, anak dari sang ibu itu ya, itu hanya dibayar dengan nilai dalam rupiah itu sekitar 60 juta rupiah ya. Ini menjadi satu hal yang menjadi problem. Dan Anda tadi saya katakan juga ya, tidak ada persoalan pelanggaran HAM berat itu ya yang diselesaikan secara judicial. Itu semuanya misalnya mendekati dengan KKR gitu kan, komisi dan rekonsiliasi itu ya. Dan itu undang-undang KKR pun kemudian waktu itu akhirnya dibatalkan
dalam masa Pak SBY ya, itu ketika MK ingin mengajukan sesuatu tapi malah dibatalkan keseluruhannya ya. Mungkin Pak SBY pada saat itu takut kalau kemudian akan juga menyangkut kepada mertuanya kan. Nah demikian juga yang sekarang Anda lihat ya, ini semuanya memang ada kemajuan. Pak Jokowi mengakui ada terjadi pelanggaran HAM berat ya dalam beberapa kasus itu, tapi coba lihat tidak ada usaha untuk menyelesaikan itu secara judicial. Itu yang tadi saya katakan, hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan keadilan ya, gara-gara adanya pembunuhan ataupun pencelakaan kepada anak-anak bangsa ini ya. Yang Anda lihat yang kedua ya, persoalan orang hilang, apakah itu juga diselesaikan sampai akhir? Enggak pernah selesai sampai hari ini. Makanya kemarin ada gerakan dobrak ya, yang di stadion Madia Senayan itu ya, kita harus bongkar gitu kan. Itu karena masalahnya masih banyak orang-orang yang dulu hilang pada era 97-98 itu yang juga kemudian tidak diketahui di mana makamnya atau kuburannya, sehingga kemudian orang tuanya ataupun keluarganya itu bisa menabur bunga ataupun berdoa untuk itu. Kemudian dalam kaitan dengan ekonomi ya, even Pak Jokowi itu hanya menyelesaikan supaya tidak terjadi pemberontakan, tidak terjadi krisis politik, itu orang-orang miskin itu, orang-orang yang dianggap itu hidup di bawah kemiskinan, hanya diberikan BLT, hanya diberikan bantuan sembako, hanya diberikan sembako murah ya, tanpa kemudian diberikan hak yang tadi juga dikatakan oleh Mas Johan ya, hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk mendapatkan martabat diri sebagai orang yang tangan di atas, memiliki pekerjaan, dapat uang, bisa menghidupi keluarganya, bisa membayari anak-anaknya itu sekolah ataupun kuliah dan sebagainya. Tadi Mas Johan juga cuma bicara mengenai SMK ya. Tapi bagaimana biaya kuliah untuk anak-anak Indonesia ya? Misalnya Mas Johan ini kan sama lah sama saya, alumni UI. Kita ini juga Pipin juga adik kelas saya di FISIP UI ya. Tapi Anda lihat biaya kuliah pada masa Pak Harto dengan biaya kuliah pada masa Jokowi itu seperti bumi dengan langit ya. Anda mau pakai persentase ekonomi apapun, tetap yang di masa Jokowi ya itu termasuk mahalnya auzubillah min zalik ya. Benar, jadi mereka yang tidak lulus SMPTN masuk dengan misalnya ujian mandiri, itu biaya untuk sumbangan pembangunan gedung, sumbangan pendidikan awal, itu mahalnya bukan main. Ya. Itu contoh-contoh aja. Kalau bicara mengenai apakah kita membutuhkan SMK itu sampai tingkat apa dia bisa bekerja. Cuma jadi tukang, tapi tidak pernah menjadi seorang inovator ataupun kreator yang kemudian bisa menjadikan Indonesia ini bangkit menjadi negara maju pada 2045 ya. Jadi itu yang menurut saya masih menjadi kritik kita juga ya. Baik, saya akan berikan hak jawab masing-masing. Bang Pipi terlebih dahulu, mungkin ada yang ingin disampaikan. Saya tadi belum selesai, Prof. Kepotong tadi sayangnya gitu ya. Ini Nanti saya kasih waktu lagi. Salah satunya adalah tadi itu pendidikan gratis SD, SMP, SMA. Kemudian membuka peluang beasiswa ya, untuk di perguruan tinggi. Tadi 14.000 SMK itu hanya bagian kecil tadi, karena kepotong kan tiba-tiba ada breaking news, jadi saya kepotong. Padahal banyak itu sebenarnya. Apa yang disampaikan oleh Prof. Ikrar tadi, poinnya beginilah, bahwa tadi pemenuhan itu ada 3 hal tadi, di antaranya soal pendidikan tadi. Sama kita ini sekarang krisis kesehatan juga, bukan krisis ya, kekurangan tenaga kesehatan. Saya itu sering ke dapil ya, sering ke bawah. Jangankan dokter, bidan pun kadang-kadang nggak ada di satu desa, ini di Jawa ya. Karena itu program dari Pak Ganjar, Pak Mahfud adalah memenuhi itu kebutuhan dasar tadi, itu salah satunya kan kesehatan tadi itu. Saya kira itu. Oke, baik. Bang Pipin silakan. Saya mulai dari paradigma, cara pandang Presiden kami Pak Anies Baswedan melihat bahwa investasi pendidikan dan kesehatan sebagai hak hidup itu jangan dipandang sebagai cost, tetapi harus dipandang sebagai investasi jangka panjang. Inilah cara pandang yang di luar dari kebiasaan.
Makanya kalau kita melihat misalnya kenapa Pak Anies mengkritik tentang benar nggak sih apakah dana saat ini untuk membangun IKN atau misalnya lebih baik kita investasi SDM yang lebih besar lagi. Bagaimana misalnya pendidikan kita saat ini, mohon maaf ya paslon 2 dan 3. Bang Pipin ditahan Siap. terlebih dahulu. Ini saya Kita ditahan. akan mendengar statement dari Pak Ganjar. Banyak kawan-kawan yang substansi, yang teknis gitu ya, dan senang lah, insya Allah, bismillah. Ini undecided votersnya masih tinggi Pak, harapannya seperti apa nih Pak? Oh ya, ada dari survei A, survei B, survei C, semua kita kompilasi. Tugas kita sekarang dari teman-teman partai politik bergerak, teman-teman dari relawan bergerak, dan insya Allah setelah debat ini kami mau berkunjung kembali kepada kawan-kawan untuk makin solid. Mereka makin semangat. Pak, nanti itu apa yang akan di-highlight? Ya nanti. Oke ya. Cukup. Semangat Pak. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Baik, silakan dilanjutkan. Bukan. Ya, jadi saya kira Investasi begitu ya, pendidikan betul sebagai betul. investasi. Cara pandang karena kalau kita masyarakat kita, mohon maaf ya, tidak terpelajar, bodoh, sakit, maka biaya kedepannya akan lebih mahal. Disitulah kenapa misalnya kita memandang bahwa hak hidup yang paling penting tadi, bagaimana hak asasi manusia ini harus betul-betul dijaga. HAM-nya memang harus kita jaga. Negara harus mengayomi. Hukum tidak boleh menjadi alat politik. Pastikan masyarakat merasa bahwa hidupnya itu sangat berharga. Makanya kami sangat sedih sekali ketika tadi kisruh, konflik, ketika ada demo, kemudian ada yang meninggal. Jadi saya kira ini menjadi pelajaran bagi kita ke depan. Dan Pak Anies menekankan bahwa itu tidak boleh terjadi. Nah yang kedua, hak untuk mendapatkan pendidikan. Ini sangat penting bagi kita. Makanya tidak hanya dari SD, tapi kita ingin plus 12+1, yaitu dengan PAUD. Jadi ini nanti dari awal memang kita gratiskan pendidikan itu wajibnya 12+1. Ya, terus kemudian nanti setelah 12+1, kemudian nanti perguruan tinggi, nanti kita akan berikan beasiswa dan akan kita murahkan. Jadi kekhawatiran Prof tadi saya kira ya mahal itu yang tadi karena merasa bahwa kenapa ketika keluar untuk mohon maaf ya membangun IKN begitu mudah, tetapi untuk pendidikan ini menjadi concern bagi kita. Jadi Pak Anies melihat bahwa ini kan terkait dengan politik anggaran. Kira-kira dana yang kita miliki ini apakah untuk memindahkan istana, anggota DPR-nya dan gedung-gedungnya, atau tadi membangun gedung-gedung sekolah di mana jumlah SD, SMP, SMA-nya sekarang seperti piramida. Sehingga wajar kalau zonasi ini bermasalah di mana-mana. Jadi itu saya kira pendidikan dan juga kesehatan. Saya kira concern kita ya bagaimana persoalan BPJS saat ini banyak yang nunggak ya. Ini menjadi saya suka sering, Kang tolong pinjam uang buat apa? Bayar tunggakan BPJS. Ini banyak sekali. Orang kurang lebih sekitar 15 juta orang menunggak bayar BPJS ya. Karena mereka tidak mampu ya untuk bayar BPJS, kemudian masuk BPI juga tidak bisa. Nah, harusnya negara memperhatikan ini. Makanya kita concern bagaimana penyelesaian di bidang kesehatan ini investasinya harus besar dibandingkan misalnya kita memandang itu sebagai cost biaya. Baik. Ya, saya kira itu mungkin. Baik, terakhir Bang Daniel. Iya, tadi misalnya kritik kita terhadap demokrasi ya. Salah satu raw material penting dari demokrasi itu adalah sumber daya manusianya. Demokrasi yang maju, salah satu simbolisasinya sumber daya manusianya maju. Oleh sebab itulah PR kita hari ini adalah memperbaiki raw material demokrasi kita. Melalui apa? Tentu melalui pendidikan. Raw material demokrasi kita dalam konteks voters misalnya atau mereka yang terlibat dalam proses demokrasi itu rata-rata tidak tamat SMP loh. Atau tamat SMP gitu, atau tidak tamat SMA. Hampir 60% secara demokrasi kita dibangun dengan raw material yang rata-rata tidak tamat SMP atau tamat SMP tadi. Nah, oleh sebab itulah concern hak terhadap pendidikan itu jadi concern utama Pak Prabowo. Sampai sejak awal beliau berdinas sebagai militer, kemudian membangun partai, sampai dengan hari ini concernnya selalu terkait dengan pendidikan. Apa yang harus dilakukan terhadap pendidikan? Misalnya ya, kita ingin mendorong bagaimana pendidikan kita itu fokus pada teknologi, misalnya salah satunya. Nah, bagaimana caranya? Ya salah satunya tentu tadi ya, kalau
menggratiskan dari SD sampai SMA itu standarnya memang sudah begitu. Nah, tentu hak-hak terhadap perguruan tinggi tadi yang jadi kritik Prof. Ikrar itu menjadi concern Pak Prabowo. Misalnya ya, kita akan fokus memastikan anak-anak nelayan, buruh, petani, kemudian guru itu bisa mendapat akses pendidikan yang gratis. Nah, hari ini ada bidik misi dan sebagainya. Itu harus diperluas dan diakselerasi. Nah, itu yang ingin dilakukan oleh Pak Prabowo. Nah, kemudian infrastruktur pendidikan. Infrastruktur pendidikan dalam konteks ini Pak Prabowo ingin kita punya universitas terbaik di seluruh kabupaten, di seluruh daerah gitu. Kemudian juga termasuk tadi infrastruktur pendidikan dari SD sampai SMA yang lebih baik. Nah, salah satu hal yang juga penting dan ini bagi kami adalah program pro masa depan, yaitu memastikan misalnya anak-anak sekolah kita dari SD, terutama yang kurang mampu, ada sekitar anak-anak SD sampai SMP itu ada sekitar lebih dari 80 jutaan, itu dapat akses makan gratis, susu gratis untuk ibu hamil, susu gratis, itu kita mau akselerasi. Dan ini program ini sudah berjalan di 76 negara dan dia mendapat apresiasi dari World Food Forum dari PBB. Dan kita ingin jadi negara ke-77 yang bisa memberikan makan gratis dan susu gratis untuk anak-anak sekolah. Karena ini dalam jangka panjang akan sangat membantu kapasitas kesehatan mereka, gizi mereka, intelektualitas mereka dan sebagainya. Nah, sudah berikutnya dipraktekkan di DKI Jakarta. Nah, ini yang saya nggak suka. Ini yang saya nggak suka. Benar nggak? Tadi saya juga Oke. Saya akan jelaskan. Jadi uniknya begini. Nah, akhirnya saya beralih ke situ. Itu uniknya teman-teman PKS ini. Mereka suka klaim nomor satu. Kenapa? Karena program itu sebenarnya adalah program revolusi putih. Yang ketika Pak Prabowo mengangkat dan mengajak ketika Pak Jokowi tidak menggunakan lagi Mas Anies, kemudian menampung Pak Mas Anies menjadi gubernur, dibantu full oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo minta supaya lakukan revolusi putih. Nah, itu dilakukan. Kenapa Pak Prabowo 2009 sudah melakukan program itu pakai dananya sendiri. Di Hambalang, di Bojongkoneng dan sebagainya. Nah, kemudian ketika beliau mengambil Mas Anies supaya maju di Pilgub, dia titipkan, Anda kerjakan itu. Dan dia kerjakan, walaupun hanya berjalan beberapa tahun, berhenti pada 2022 dan seterusnya. Dan ini jadi concern Pak Prabowo sampai dengan detik ini. Jadi 2009 dan seterusnya. Nah, uniknya ketika ini booming diterima oleh masyarakat, mau diklaim oleh teman-teman ini. Ini uniknya. Uniknya gitu. Nah, ini kembali kan. Iya, kan penjelasan saya tadi. Eksekutor dulunya kan? Bukan, itu ada kalau dibilang itu inisiasi Pak Anies, itu yang saya tadi sebut masalah. Kenapa ketika ini diterima oleh publik mau diklaim? Dan ini penyakit yang berbahaya menurut saya. Nah, jadi kembali ini program penting dan ini bisa punya dampak ekonomi, dampak kesehatan dan seterusnya. Nah, kemudian kedua dari sisi kesehatan. Nah, Pak Prabowo concern pada pemenuhan gizi ibu hamil. Karena kita ingin menekankan pada upaya kematian ibu dan anak. Dan kita ingin pastikan tingkat kesehatan ibu dan anak terus meningkat. Nah, rumah sakit terbaik itu harus dibangun di kabupaten kota dan itu jadi concern di program Pak Prabowo di seluruh Indonesia. Harus ada rumah sakit terbaik yang bisa melayani publik dengan baik pula. Baik, oke. Selain penguatan demokrasi, salah satu tema yang akan dibahas malam hari ini adalah mengenai pemberantasan korupsi begitu ya. Lantas seperti apa visi dan juga misi para capres, pembahasannya akan kami hadirkan usai jeda, masih bersama dengan ketiga juru bicara. Tetaplah bersama kami di program spesial Jelang Debat Capres dan Cawapres 2024.